Swastiastu. Sampun nabiga terus semeton titiang sarang sami. Lama tidak berjumpa, dan hari ini kita bertemu lagi dalam nuansa berbeda dan bintang tamu keren yang berbeda. Dan hari ini Anda sedang menyaksikan acara yang paling ditunggu-tunggu saat ini, paling keren. Dan Astungkara bisa menginspirasi semua anak-anak muda Bali, semeton Bali, sane banget uang yang titiang. Dan tentunya teman-teman yang memang peduli akan budaya Bali, tentang bagaimana orang Bali berkembang, tentang bagaimana teman-teman luar yang memang cinta dengan budaya Bali. Itulah sebabnya Ngopling selalu hadir dengan bintang tamu yang bertalenta dan dianggap pantas menjadi bintang tamu saya. Dan kita masih bersama Jun Bintang di sini, ditemani oleh Kopi Banyuatis Legenda Rasa dalam Ngopling Ngopi Keliling. Om Swastiastu, ini ada kopi baru. Cocok Udah diolah nih. untuk Gimana nih sebagai ahli kopi dan pencinta kopi Bali. Gimana? Hadir dalam kemasan. Kopi itu cuma ada dua jenis. Apa itu? Kopi enak sama kopi nggak enak. Nah ini masih ada kopi enak. Aduh dah. Kopi Banyuan kopi bangke dah. Baik. Bintang tamu saya kali ini adalah musisi hebat, bertalenta, dan bersahabat dengan saya lama sekali. Dan meskipun jarang bertemu, kami ya tetap saling sapa di sosmed, di WA. Dan kebetulan saya punya hobi yang sama. Dan akhir-akhir ini beliau sibuk sekali dengan kegiatannya. Dan sekarang saya akan bertemu dengan dia. Siapakah bintang tamu saya pada hari ini? Karena banyak yang menebak-nebak. Dan dia sudah menunggu saya. Lah ya, nungguin yuk gagah lebih dano. Om Swastiastu, Bobiku. Kita makan sup dulu lebih. Kok gelasnya aja? Kopinya mana nih? Kopinya ntar. Kopinya Mana Banyuatisnya nih? Telung box untuk Bobi, karena Bobi, saya tahu Bobi orangnya suka ngopi. Oke. Dipakai dulu seatbeltnya, Bi. Seatbeltnya pakai. Banyak sekali. Ganteng, Bi. Kamera canggih, Bi. Kita jangan sambil jalan, Bi ya. Oke, yuk. Ini kabar, Bi? Baik. Gedean gini Sehat, awalnya. sehat. Sehat, mau keluar aja ketemu jak Bobi. Ini ketemu 5 menit, hilang Bobi. Ya, Kamu udah 1 menit, hilang. Dulu kan kita lama dipertemukan di sebuah tempat yang bisa membuat kita bugar kan. Ya, benar, Bang. Di lapangan bulu tangkis dulu kan. Apa bulu tangkis? Tiap hari main bulu Jadi tangkis. tiap hari, apalagi di samping nyampe rumah deh. Ya, kita libur saat Bobi konser aja. Kayak sepi lapangan nih, Bobi libur. Man Bobi konser, sing mau main bulu tangkis. Bulu tangkis masih, Bi? Nah, udah enggak. Enggak. Udah uzur. Sekarang Udah kena, lingsir kalau namanya sekarang. sekarang udah kena virus bersepeda ya. Udah bersepeda sekarang, santai-santai aja. Nih bosan nge-request, Bi. Beli. Bobi SAD beli. Bobi SAD. Teman-teman, saya jangan dikira tidak menghubungin Bobi ya. Udah 3 kali saya ngubungin Bobi. Di cancel saya 2 kali loh. Itu sibuk ya. Dah, sorry deh. Ada Om Ito. Ada jadwal gini kok. Kemarin sama Erik juga, Bi ya. Ya, Terlalu saya juga banyak. sempat bikin konten sama Erik. Biasa, band besar, orang besar, jadi nggak tahu jadwal. Lah manajer soalnya. Salahnya Dek Jun itu Apa? nggak mau hubungin manajer. Ajar. Iya, kalau saya pribadi saya nggak ngerti jadwal gitu. Jadi saya punya trik tersendiri, kurannya telepon. Saya nggak mungkin ngesap, aman kurannya orang, atau jak raga aman kurannya orang. Jek saya mungkin ngesap. Ya. Nih jangan lupa, kamu besok jadwalnya ini. Bobi Bikul, apa kesibukan seorang Bobi akhir-akhir ini? Kesibukan sekarang masih di dalam studio aja. Dalam studio aja. Dalam studio lagi masih bikin-bikin lagu-lagu.
untuk kedepannya nanti nggak tahu nanti kedepannya seperti apa masih pandemi ini masih panjang atau enggak, yang setidaknya menyiapkannya dulu nyetok lah ya, stok karya ya. Iya betul, stok karya dulu. Bi, Bobby kecil tuh kayak gimana sih, Bi? Apakah kamu juga masuk SD sekolah impres, terus SMP juga? Kan Bi, Bobby cenik gak? Kan sih kok bisa jadi superstar seperti sekarang nih? Kan banyak orang-orang masuk studio sekedar main kan, apa aja lagu nih apal tuh gede kan? Nah seorang Bobby Cool apakah mengalami hal seperti itu nggak? Pertanyaan yang mana ini dulu? Yang Bobby kecil seperti apa? Nah, kecil seperti anak-anak biasanya pada zaman itu. Yang jelas jarang di rumah, lebih suka bermain fisik. Maksudnya kalau orang demen majagur nih? Ya, maksudnya bermain fisik itu dalam hal, maksudnya semua permainan kita dulu kebanyakan fisik, seperti anak-anak sekarang. Main layangan lah, main galo-galo lah, main main batu-batuan dan semacamnya. Ya kecilnya seperti biasa, seperti anak-anak kebanyakan lah ya. Seperti anak kebanyakan, dan SMP sudah mulai mengenal yang namanya seni. Ya. Di situ akhirnya. Seni itu apa? Seni maksudnya seni tradisional Bali. Oh, belum ke gitar ya? Belum kenal gitar. Gitar aja SMA baru kenal. Artinya Bobby memang bisa menggambar, Bi? Dulu memang SMP itu memang gambar di Banjar. Oh. Dulu saya mainin reong. Kalau ada acara apa di Banjar. Nah, gue marah namanya. Mau bekel gue timpal marah namanya Bobby pemain reong. Soalnya kan bapak dari punya darah seni dari kakek. Kakek juga pernah sampai ke luar negeri menggambel. Akhirnya bapak jadi pemain kenang. Dan mungkin masih ada lah darah seni tradisional Bali. Bobby ada turunan seniman ya. Kemudian SMA di situ baru mengenal yang namanya musik modern lah istilahnya, musik yang seperti sekarang ini. Ya setelah itu karena bertemu dengan orang-orang besar sekarang seperti Lolot, dulu satu SMA bareng dia. Oh, Bobby satu SMA sama Lolot? Sama Lolot dulu, dan pernah bikin band dulu sama Lolot. Pernah bikin band waktu kelas 3 SMA, bikin band sama Lolot, dan kita juga pernah manggung. Serius? Iya, nama bandnya Diamond Class. Nama bandnya Diamond Class, yang artinya waktu itu maksudnya waktu itu kita lagi jalan-jalan, Lolot lagi pakai Kamen, mau masuk mobil cepet-cepet Kamennya Class gitu. Terus Diamond itu apa? Tadinya Kamen Class, Kamen Class gitu. Halo ya Kamen. Jadinya Diamond Class. Diamond Class. Kita nih adalah berlian-berlian yang akan bersinar nantinya gitu. Harapannya seperti itu. Dan memang betul. Bobby, nama band mempengaruhi nggak, Bi, menurut Bobby? Oh, sangat. Penting ya? Sangat penting sekali. Jangan sekedar bikin nama ya. Dan yang percaya dengan yang nama Feng Shui atau dengan nama Hari Baik itu pun juga ada di nama band itu. Misalnya kayak SID Superman is Dead, mungkin dikata dead-nya kurang bagus gitu. Makanya kayak SID misalnya kalau percaya dengan hal itu pakai nama SID aja. Makanya jarang pakai Superman is Dead di. Ya. Singkatannya aja dipasang. Iya. Kan biasanya SID Superman is Dead itu kecil biasanya. Oh, itu pembelajaran untuk teman-teman yo. Penting, nama band itu sangat aman berposter misi tulisan SID sing berusuh. Aman Superman is Dead, mencakuran penonton. Ada satu kata yang bikin rusuh itu mungkin aja ya. Artinya benar nggak benar itu benar adanya ya, benar adanya, karena kenyataannya dulu seperti itu. Oke. Nah, Diamond Class, Common Class tuh berapa tahun bertahan, Bi? Itu cuma bertahan kelas 3 aja, 1 tahun aja. dan kita pernah Bi, tunggu dulu. Ini kan 2 vokalis nih. Nyen vokalnya? Lolot. Naga kan main drum. Oke, itu. Bobby drummer. Karena masih tawang. Oke. Lolot begening lagu bahasa Inggris. Campur. Apa aja dia bisa? Ya, apa aja dia bisa. Tapi belum original. Kita masih bawain lagu-lagu orang, Mas. Tapi udah lagu punk rock. Semacam Green Day, Offspring yang gitu. Oh, itu influence-nya ya dulu ya. Oke. Bahkan sampai bawain lagu Lobo dulu. Lagunya Lobo, terus lagu pop juga ada. Pokoknya apa yang kita bisa itu yang kita bawain. Udah pentas.
udah pentas sekali di Uniknas. Bayangkan loh, setahun bandnya berdiri, pentas sekali, bubar. Wah, kan seorang Bobby Cool kan kayak itu loh. Jadi kamu yang nggak dapat panggung tetap berkarya. Itu ada waktu itu kita manggung di Uniknas. Nggak mau balik. Ya udah. Saya ada balik. Sampai mau balik. Tapi semangatnya membara. Semangatnya membara. Kira-kira tahun berapa nih? Tahun 94 dah tuh. Ya, 94. Jadi Bobby Cool mau bilang penonton bukan jaminan konser itu gagal atau enggak ya, yang penting semangatnya Yang penting semangat dulu ya. Dulu nggak pernah namanya mau rame kayak mau enggak kayak yang penting hajar, yang penting on stage gitu aja. Betul. Nah, setelah Come On Class ini bubar, apa ngerana bubar, Bi? Memunyah di panggung apa mesiat? Enggak. Waktu itu Lolot waktu SMA tuh Lolot sudah punya banyak band metal. Liu lah band. Wih, banyak dia punya band. Mulai bisa ngoyong deh bawa. Wih, dia tuh kreatif dia. Dan dia tuh SMA dulu kepala kelas loh. Gila. Gitu kepala kelas. Masa lo kepala kelas? Iya, kepala kelas. Tegas dia, kalau dia bisa tegas, orang tuh tegas bisa. Tegas ya? Gitu. Lo mau kok apa beragut gitu? Masih berat sekali sampai sekarang udah gemukan ya. Udah gemukan. Bawa mokoh ya. Tua guys ya. Oke. Jadi memang teman kecil lah Lolot ya? Teman kecil Lolot. Kalau si Roy teman apa? Roy Jihad. Oh, kalau Roy kenal waktu itu, masih kenal waktu kita sering di Popis. Oh, bukan dari kecil? Bukan. Soalnya aku lihat di fotonya ada Bobby sama Roy. Enggak ya? Roy kayaknya kenal di Popis deh waktu kita sering maksudnya ngumpul kita dulu di saya pikir oke. Sorry agak kecil-kecil, Bi. Soalnya Bobby pernah men-share foto masa kecil waktu SD ada Bobby sama Roy itu, enggak ya? Bukan Roy itu ya? Bukan, itu Cembu. Irit mukanya kayak. Itu drummernya, itu saudara. Oke. Aku pikir itu si Roy, soalnya dia yang komen. Oke, lanjut. Kemudian Bobby bikin band apa setelah itu? Setelah itu SMA enggak. Udah itu aja sama Lolot. Habis itu baru kuliah. Terus teman SMA satu kampus sama si Jering. Satu kampus sama si Jering. Ya, saya punya teman SMA, akhirnya beda. Oh, temannya Bobby satu kampus sama Jering? Ya. Terus akhirnya dikenalin akhirnya diajak main ke tempatnya Jering. Gitu. Karena Bobby masih belum punya band. Kan nggak ada rencana main band juga waktu itu. Melali kan? Diajak, gue nih Canggah Timpal di Kuto, malah alat band lengkap. Yuk menali kamu. Oh, ayo. Kenal sama Jering. Situ kenal. Engkan caranya main drum, Jering main drum. Itu karena udah terisi oleh pemain drum. Bener, Bi? Waktu itu kan biasalah namanya. Waktu SMA tuh udah megang-megang gitar hanya 3 kunci aja kan. Iseng aja cuma bisa 3 chord dan lagu-lagu yang simple. Akhirnya di sana ada gitar geletek gitu. Saya lah ambil, langsung jamming lagu Green Day gitu. Berdua aja pertama. Sama Jering aja berdua. ya dua kan kayu. Berarti belum ada pemain bass ya? Belum ada pemain bass. Terus Arsip di situ nyari pemain bass dari Jimbaran, cuma sebentar aja berapa bulan. Itu teman juga. Habis itu karena udah dia nggak bisa, Lolot lagi dia panggil. Lolot sempat juga nangis. Belum ke Lolot, Ben. Terus Lolot mau dia, tapi cuma beberapa bulan aja. Pernah kok kita main manggung di Banjar. Tetap juga nyanyiin lagu orang. Tetap ya masih nyanyiin lagu orang. Oke, terus nyanyiin lagu orang, terus beberapa bulan karena Lolot masih sibuk dengan bandnya, band metalnya itu. Akhirnya kita mau serius nih, akhirnya secara tidak sengaja pas waktu kita latihan tiba-tiba Eka, waktu itu saya belum kenal sama Eka. Oh, Bobby kenal setelah dewasa ya sama Eka ya? Hah? Setelah besar ya baru kenal sama Eka? Oh ya, setelah Oke. Waktu bentuk band itu ya, dia kan bandnya dari Negara, terus kuliah di Udayana, kan jauh sekali kan. Oke. Terus Jering juga kampusnya beda, saya juga beda. Ya. Kamu kan adik kelasku. Iya. Lemone sinten masuk bokne marah bin mana ini kuning bin telur hijau agak lecet kan Bobby
dari dulu pakaiannya berbeda lo dengan sekarang. Jadi dia masuk tuh nasibnya wow, buka meja, tapi sing ke kelas di kantin, di parkir, sialan, gitu bon ya. Dan teman-teman biar tahu, saya dan Bobby pernah satu panggung. Ini kejadian lucu nih. Kenal sama Bobby. Jadi universitas fakultas apa yang itu Bi? Sastra apa? Sastra apa ekonomi? Sastra. Kalau saya sastra. Sastra, Bobby masih membesarkan SID. Wah, SID sedang nyakcak juga. Dija main pasti berjago ya. Begitu saya punya band juga, Fata Morgana. Bingung mau panitia. Nyen Bang Malunan main nih. Saya minta, saya aja duluan main. Karena saya juga jadi panitia, terakhirlah saya main. Main boy SID tas. Benyak panggungan klek jering tuh main cak drum bolongin lo. Jering tuh dulu kalau main drum ya habis main tuh bolongin drum. Dan Bobby ini kan sahabat saya, ahli raga Bobby klek surti cang main. Nah aku diaman deh. Tidak bisa dikontrol lagi soalnya kan. Bobby kaget juga ya. Iya, penonton kan pada naik semua. Naik sampai panggungnya Pak Ali sampai jebol. Iya, masih inget ya. Dan Pak Ali waktu itu pingsan, senyak Pak Ali langsung. Senyak main. Sopo bintang tamu nih? SID, gak mau aku. Orang cok buang-buang itu. Nih, ngalih musuh kan. Nah, saat itu SID kemudian dikenal ya. Ya, dari situ lah. Jadi sukses itu memang butuh proses. Nah, setelah itu sama Lolot, ketemu Eka. Sampai ketemu Eka waktu itu pas lagi latihan. Eka bareng temennya juga. Temennya Eka itu temennya Jering. Itu Eka lagi duduk di pas kita lagi latihan. Eka lagi duduk. Masih waktu itu saya nyoba pick gitar. Nah, terus saya minjam beli. Nyen kebeliin. Eka. Kan gitu. Gua mana? Terus. Oh, bawa gitu. Lihat tadi yang ngasih pick gede sekali. Oh, pick bass. Berarti picknya gede, berarti dia pemain bass kayaknya nih gitu. Terus habis itu kita latihan. Kan nggak berdua aja kita latihan nih. Katanya, "Beli bisa main bass?" Bisa gitu. "Ayo main bass." Lah, dari situ udah langsung klop, langsung plek. Langsung ngeklik. Waktu latihan pertama SID itu waktu nyilim pick tuh, nyilim pick tuh, lagu apa pertama Lagu maksudnya lagu Green Day. Lagu Green Day juga. Ya, maksudnya lagu Green Day. Bisa dibilang kalau lebih terbesar tuh lagu Green Day, No Effect, Bad Religion gitu ya, sering kita kebetulan kalian juga mempunyai influence yang sama gitu ya. Iya, Bisa dibilang SID lahir karena tidak sengajaan. Bisa juga. Bisa juga. Pokoknya udah semacam mudah digariskan gitu loh, ketemunya sudah digariskan. Oh iya. Dan dengan karakter berbeda-beda. Iya, dan karakter berbeda. Karakter musik juga beda-beda sebenarnya. Oh iya. Iya. Disatukan di SID. Kalau Bobby sukanya yang melo-melo biasanya. Iya, saya suka kayak rock 80-an. Iya, betul. Suka. Karena soalnya aku lihat Bobby pas nyanyi main gitar pasti lagunya ya seputaran lagu itu. Iya. Orang-orang mikir kita nyanyiin lagu-lagu kita sendiri, ya jangan salah ya. Kalau musisi itu pasti punya influence dia. Pasti. Ya. Kadang-kadang jauh berbeda. Ya. Orang-orang pada kaget. Tiba-tiba misalnya orang yang suka rock aslinya pas gening, widuri. Nah, terus Bi, ngomong-ngomong masalah karakter nih Bi, kalian kan bertiga punya karakter berbeda-beda. Nah, gimana menyatukan karakter itu? Karena Eka kayaknya sama aja sama Bobby Jering, memang karakternya memang agak keras dan lain. Gimana tuh? Karakteran apa ya? Kan kita berasal dari karakter yang berbeda-beda. Dari hidup kita juga berbeda. Makanya jelas sekali di SID itu karakternya itu hampir nggak sama. Gitu. Mungkin kalau Jering kan orangnya maksudnya orangnya frontal, orangnya karena dia banyak tahu data, banyak tahu ilmu dan suka baca dan banyak dia maksudnya banyaklah ngerti masalah banyak sosial oke. Dan bagusnya di
di karakternya Jering itu maksudnya untuk bikin lirik, untuk bikin lagu, bikin itu bagus banget kalau dia bikin lirik gitu. Itu ngaruh ke karya juga ya? Sangat ngaruh ke karya iya, juga, iya, karena kan dia dari dulu tuh suka baca orangnya gitu. Karena suka melihat. Nah di satu sisi misalnya kalau saya suka bersenandung gitu istilahnya. Saya suka bersenandung, saya suka bikin nada, akhirnya kita padukan dengan lirik tersebut. Jadilah ini gitu. Karya gitu ya. Misalnya kalau Eka dia lebih ke penyemangat gitu istilahnya. Orangnya suka mengasih semangat. Oh ya gini ya, orangnya fun, orangnya happy, orangnya lucu orangnya gitu. Jadi enak gitu jadinya kalau kerja gitu bertiga gitu. Jadi band itu jangan dibuat terlalu serius ya, Bi ya. Harus fun ya. Ada kapan kita harus serius, kapan harus fun gitu. Tapi kan kebanyakan SID lebih ke funnya. Lebih dari dulu tuh lebih ke funnya. Pernah nggak kalian berantem keras gitu, akhirnya sebelum selesai meeting bubar gitu? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Makanya di satu band tuh harus ada ego yang dimatikan. Gitu loh. Kita nggak bisa menyatukan tiga kepala dalam satu ini. Pasti ada aja sebenarnya yang kita nggak suka gitu loh. Makanya ego harus satu dimatikan. Apapun terjadi dengan pola pikirannya dia harus tetap dijalanin. Juga sebaliknya, misalnya aku punya ide kayak gini, pikiran kayak gini, misalnya aku maksudnya udah yakin bahwa ini bakal jalan, harus jalanin. Gitu. Seperti itu. Artinya belajar membuat band itu belajar pendewasaan ya, ya? Pendewasaan diri ya. Betul. Oke. Band itu tidak harus ketemu setiap hari, harus pokoknya di band harus ketika kita ngeband kita udah di sana harus profesional. Betul. Gitu. Dan kalau udah di rumah ya menjadi kepala keluarga. Jadi menjalani hidup masing-masing. Sudah sama-sama punya Bu Erik sekarang ya. Sudah bingung, sibuk ngurus keluarga kan. Terus di tengah pandemi ini Bobi ngapain, Bi? Katanya berkebun. Ya sempat berkebun. Bersepeda. Kelihatan di Karangasem Bi bersepeda lo. Aku lihat di game nih gelama budo nih. Sama istrinya lagi. Kalau Bobi ya cowok gitu ya. Istrimu kuat sekali. Apa makna hidup untuk Bobi? Kayaknya Bobi memang olahragawan ya. Hidup itu adalah kayak gimana ya? Kayak suatu petualangan. Hidup adalah petualangan. Bukan menang atau kalah dalam hidup itu. Yang penting happy menjalani petualangan hidup ini gitu loh. Itu aja kayak sekarang saya bersepeda jauh-jauh gitu, pokoknya pengen mencapai sesuatu yang lebih jauh lagi dan lebih jauh lagi. Itu kenikmatan dari dalam bekerja juga gitu, dalam apapun harus more and more and more gitu. Bobi cinta banget sama sepeda ya? Ya dari dulu. Pilih sepeda Ingat gak kita dulu? Aku ditipu sama dia, beli sepeda mahal-mahal ya. Bi gimana? Enak deh, enak. Bayar. Bi mahal, Bi. Mudah tuh bayar. Saya SL cuma SL. Aku beli lo sepeda mahal dan aku pakai sebulan aja. Istrinya menang, oh jangan. Kenapa saya? Kamu balik sebulan aja? Nggak mungkin mah. Sudah ada temen nih, Bobi. Ya akhirnya. Karatan sepeda mahal pada waktu itu deman ngumpul di PCA ya. PCA perumahan saya. Bobi hampir beli rumah di sana. Hampir saya 6 tahun bolak-balik di PCA itu bulu tangkis sama sepedaan. Iya, jadi Bobi. Habis itu main downhill. Ya, downhill. Memang dari dulu dari SD udah suka sepeda. Oke. Karena itu mungkin ada satu klip yang membuat di karakternya SID ya, Bobi naik sepeda, Eka naik motor gitu kayaknya. Dan Jering surfing. Keren ya. SID memang ikonnya Bali di luar karakter kalian yang berbeda. Itu yang membedakan SID dengan band-band yang lainnya ya. Iya, betul. Karena seragam sudah biasa. Terus Bobi, menurut Bobi grup-grup punk di Bali sekarang kayak apa, Bi? Kasih tahu ini dong, Bi. Udah sih, udah band lama sekarang di Bali itu banyak banget. Malah di Bali itu banyak
gen dengan genre yang berbeda tuh banyak ada banyak banget di Ya. daerah lain tuh belum tentu ada gitu loh. Apa yang harus mereka lakukan agar bisa seprofesional SID ini kakak kelasnya nih? Oh. Karena kan ini mereka sama yang seperti Bobby bilang tadi, hobi kan, saya ada mikir apa kan? Nah, kan bener kan? Ya. Bobby juga saya yakin gak bakal menyangka sampai sejauh ini. Iya gitu. betul. Kalau Gimana, Bi? tidak diiringin sama manajemen yang bagus. Oke. Itu yang paling penting. Sebaik bagus apapun produknya, kalau jualnya tidak bisa, Nah. produk itu pasti bakal rusak. Oh, oke. Kayak gitu. Manajemen yang paling penting. Soalnya manajemen yang bakal menentukan arah kita itu bakal kemana. Gitu ya. Tuh ya, soalnya di semua tuh ada hitung-hitungannya. Ya. Jangan kalau nggak ya pasti biasanya berantakan biasanya. Betul. Seperti kemarin. Itu aja sih. Kemarin juga saya nanyain sama itu manajemen harus bagus. Kalau mau jadi band besar ya manajemenmu harus keren. Iya, manajemennya selain produk bagus, manajemen juga harus bagus, harus menunjang. Baru bisa jalan. SID latihannya tiap hari nggak, Bi? Enggak. Pas mau manggung aja baru latihan. Gitu ya? Itu kadang-kadang kita latihan di panggung. Serius? Gitu ya? Orang-orang mikirnya ada bidan manja doa latihan SID ya. Ternyata kalian kena ininya di panggung aja ya. Panggung aja udah latihan. Kemarin SID juga sempat tur Eropa ya, bener ya? Mana? Sempat tur Eropa sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah itu udah. Tur Eropa itu how can? Kenapa bisa tur Eropa ya, Bi? Kemarin karena ada apa ya komunitas pasar Hamburg gitu, jadi orang-orang Indonesia itu membuat semacam festival setahunan. Jadi kita diundang waktu itu. Iya. Dan setiap tahunnya juga band-band yang lain juga diundang ke sana seperti Navicula, Iya, apalagi yang kemarin. artinya mewakili Bali. Mewakili Bali. Mewakili ya. Bali, membawa misi nama Bali lah ya. Ya, jadi di sana ada namanya Pasar Hamburg. Pasar Hamburg gitu. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia tuh atau pasar-pasar yang ada di Indonesia Dipamerkan tuh di sana. dipamerkan di sana. Luar biasa. Di sana tuh ada jajanan tradisional. Jajanan tradisional yang kalau kita beli di sini harganya 2.500. Di sana? Kalau di sana 250.000. Kayaknya. Mungkin jajotan nggak palas. Itu cara aneh maksud. Harus semua saja jauhnya Pedalam lah. Mesti apa namanya klepon sih, mesti jajah apa namanya jajah unti gitu. Siap. Tak kali sih amannya. Asalnya di Bali mah ide man. Ide man. Itu nekat sih. 200.000 kayaknya. Bi, sebelum kita lanjut ngobrol tentang kejadian-kejadian lucu yang pernah SID alami selama tour dan lain sebagainya, Bi, nyanyi dong, Bi. Nyanyi, Bi. Nyanyi apa? Buku siapin gitar nih, Bi. Kita Bi, nyanyi, Bi. Lu Marah-marah gitar. Lu mesti main gitar, Bi. Ingat masa pedang kan, Bi. Apa, Bi? Jika kami bersama, Bi. Hah? Alah. Hah? Apa? Bobby kan? Ladies and gentlemen, lagu apa nih? Bobby Cool. Ada lagu kunci lu kali. Oke, apa hempaskan semua belenggu yang menyingkari hidupmu. Enggak, jangan lagi. Jangan. Harus slow ya, slow. Sambil jalan-jalan. Di tempat ini ku bernyanyi, di jalan ini, lah bumi ini, kepengatan dengan penuh kemarahan, hanya tangis dan penuh harapan, bahagia yang berharap datang yang tak pernah datang, tak mungkin datang. Ku ingin pulang dengan cahaya yang menderang dan kebebasan yang sempurna. Ku tinggalkan tempat yang telah ku singgah selamanya. Ku bertahan. Jangan
kau jangan ngomongin Bi. Sedikit dulu. Kayaknya lagu itu mewakili jiwanya Bobby banget ya. Ya, itu lagu Black Market Love itu. Itu ciptaan siapa, Bi? Itu ciptaan saya sendiri. Keren. Lirik semuanya saya buat. Memang pengalaman pribadi itu. Kalau pribadi ya. Tentang bertemu dengan sang cahaya. Sang Cahaya. Itu ada di album Black Market Love. Black Market Love. Judulnya Pulang. Pulang. Ya. Itu sempat kita mau bikin video klip waktu di New York sama orang New York dulu, tapi akhirnya nggak jadi karena ada sedikit problem sama Sony Music waktu itu. Oh, Ya. berarti lagu ini belum ada klipnya? Belum ada klipnya. Bikin Bi. apa yang tadi kita jadi klip? Bagus lagunya tuh loh. Udah. Apa dirilis ulang? Nanti bikin akustikan bisa. Ya, saya merasa tertinggal banget itu marah dengan lagunya. Ya, Padahal kan nggak CD nih. Biasa dengan lagu-lagu biasa yang dihidupin di radio. Iya. Berarti itu ya tadi yang Bobby bilang, market sama manajemen itu penting ya, Bi ya, Iya, untuk mempromosikan sesuatu. Betul. Ya keren banget. Itu judulnya apa tadi? Pulang. Pulang. Jadi Anda harus dengar, jangan setelah ngoplingnya ngetop lagunya, Bi. Harus, Bi Bobby pulang. Jangan kita dulu, Bobby. Tapi kalau versi aslinya, cepet banget lagu itu. Oh, gitu ya? Cepat sekali. Oh, oke. Tapi di selain seperti itu keren juga. Iya. Bi, kita ngopi dulu ya sebelum ngobrol lebih lanjut tentang Apa deh? Ngopi? Kamu punya antos selingkuh nih. apa pesan kode sama lu? Nanti kekeh, nanti rahang. Begitu dengar. Bobby berapa kali ngopi sehari, Bi? Maksimal 2 kali. Memang suka ngopi? Kebetulan juga punya coffee shop. Oh iya betul. Oh ya itu Volpet apa kabar? Volpet masih kadang lagi renovasi. Ya mudah-mudahan bulan depan sudah kita buka dengan konsep yang berbeda dan konsep yang baru. Siap. Silahkan datang. Bi, sendiri ngundang Ragor. Udah ngundang. Aku peman kamu pang peno. Itu gelasnya, Bi. Jangan ragu ngejang gitar. Dalam udah band terakhir. Ih, ngelayanin yang mancang ini, no. Bi, ini kopi Banyuatis legenda rasa. Dibuat dari biji kopi pilihan Rago, jangan ngecer. Nah, jangan nih, Bi. Aman, Bi. Kalau kopi Banyuatis kejian Rago itu di Volpet. Kok setiap Rago nurunin kopi pasti teleponnya membunyi. Mama yang berdepan jam berapa hari ini naik sepeda? Sih. Nah, pernah punya pengalaman waktu saya ke Bedugul naik sepeda. Ditanyakan paling mematikan di daerah kebun stroberi, ada logo stroberi gitu. Iya. Di shortcut ya, di shortcut. Pas lagi nanya-nanyanya, tiba-tiba ada banner gede sekali. Mukanya dia. Seharusnya saya bisa naik itu, gara-gara lihat mukanya dia langsung lemes. langsung capek karena harusnya bisa. Tapi gila nyamuk ini foto gede-gede san ini nyamuk. Mas gede tuh sih. Bi demen lah timbal Raga, Bi. Teman. Pas sama juga di Karangasem. Waktu naik sepeda ke Karangasem, naik sepeda sama Gus Bim. Nah, juga. Ken. Andi waktu itu Bi utama. Bonin Bi. Udah aja minum malu, ngebonin kan. Ngebon semuanya berarti loh. Coba Bi, bonin Bi. Nah, ada klun ini udah minum malu. Ini jangan lupa cara wine dulu. Ini dibuat dari biji kopi pilihan, Bi. Iya. Rasanya kopi lokal itu kopi paling the best deh. Lokal paling the best. Kopi paling the best. Saya kan antara semua kopi seluruh dunia ya. Sebelum saya buka coffee shop di Volpet, saya sudah mencoba hampir semua kopi dari yang kopi import lah tapi yang lidah saya tetap kopi lokal terbaik. Betul banget. Makanya jadi brandnya kopi. Dia punya rasa asamnya bagus. Iya. Bodinya tebal, terus variannya banyak. Ada varian jeruk, ada varian macam-macam kan. Nah, Bali itu
Keren Bi. Wih, Keren Bali itu. Ada kan gak ya? ya kadang-kadang ada sebuah negara yang suka banget katanya kopinya dari negara ini, padahal mereka kebun aja nggak punya. Asal beli ini di Bali ya saya nggak ada. Pura-pura ada. Import dari negara ini dari negara ini, padahal yang pikir-pikir kebun kopi ya saya nggak lah. Lu agak sebenarnya. Pokoknya kopi lokal. Ya, yang kopi harganya nu mudah. Yang bom merganti dan kafe. Oh, Bom beda nol lebih. Padahal betul di hambak marah. Telepon bisa ditaikkan. Mbak pikir, Bi, kilonya ngopleng, ngopi keliling. Ngopleng, ngopi keliling. Cheers. Cheers. Yang kan biasa nih, Bi. Tap. Anggap kan ya? Ya, sekarang tergantung cara penyajiannya, banyak airnya harus diperhatikan. Iya, Makanya, betul. ya. Betul. Kalau pengen pahit lagi, dikitin airnya. Ya. Kalau pengen ngopi yang santai-santai, banyakin juga nggak apa-apa. Ya, kebetulan juga ini yang sasiat, Bi, karena nak turun-turun aja ini kan malas ya, ngejin gula, ngejin kini. Ini kadar gulanya memang agak bedik karena pasang bus manis. Ya, betul. Tapi betul, yang betul. bubuk juga ada. Oh, Ada. Jadi yang semua varian tak kasih Bobi nanti. oke. Setelah itu diharapkan Bobi ya borong warungnya nanti veteranonya Ya. beli kopi. Ini Arabica ya? Yang ini yang robusta. Yang Ada Arabicanya? ada. Wih, mantap. Ada. Tekenen bikin robusta aja. Dah. Kopi Banyumatisnya. Yeah. Kan yang beli ke Kopi. pabrik. Beli ke pabrik. Lah sekarang menaik sepeda nah. Iya tuh. Banyumatis. Biasanya di Banjar di kota. Oh, di kota. Di Temukus. Oh, roastingnya di situ ya. Jadi kita masih memakai kayu bakar, masih tradisional. Nah, jangan melalik kamu. Dona, Bim naik sepeda, mereka naik mobil. Long bang ya, cangket itunya kan. Lo gede pak yo nah. Hanya deh, nggak ngadoknya nih. Yang gede. Bobi, kejadian lucu di mana yang pernah SID main, Bi? Bukan kejadian tengah ya, yang ngejagora kan, Bo. Ya itu rawan ya, tergantung penontonnya. Orang-orang bilang anti-pang, tapi sebetulnya pang itu memang persaudaraannya tingkat tinggi sebetulnya. Cuma gaya penontonnya emang berbeda. Mula keto nak membalik pang. Iya. Di mana paling lucu, Bi? Paling lucu dalam pengertian lucu itu apa ya? Ya, Bobi, mungkin penontonnya yang menurut Bi lucu apa? Menurut Bi lucu apa? Ya kalau yang serem kan mungkin di Mejagoran ada orang bebasan. Bi merasa nggak ada nih kejadian lucu? Nah, kan lucu saja nih untuk di panggung. Pernah nggak salah chord gitu loh? Hah? Oh, itu sering. Oh ya? Oh ya? Ya, kadang-kadang lucunya kayak apa ya? Kalau saya nggak bisa nyanyi, terus kadang-kadang saya ngajak penonton ke panggung, tapi kan yang namanya penonton itu pokoknya siapa yang bisa nyanyiin lagu ini, wah semua angkat tangan kan. Ya. Setelah ditunjuk satu sampai mereka di atas, dia nggak ngerti mau apa. Pangman kan gelut Bobi. Pangman kan gelut Bobi. Itu udah kadang-kadang lucu aja, kadang-kadang saking semangatnya gitu Ya. kan. Tapi kan biasanya kalau untuk acara-acara kayak gitu tuh ininya lebih banyak ketimbang lucunya, maksudnya excitednya itu loh. Ya. Seremnya tuh lebih, tegangnya lebih banyak. Bobi masih tegang ya? Tegang dalam manggung sih enggak, maksudnya dalam hal misalnya mau masuk ke venue, keluar venue itu benar-benar itu yang sangat-sangat menegangkan biasanya. Soalnya kalau sekarang kan kita punya konsep sebelum lagu terakhir mobil sudah harus siap. Oh, itu ada di rider. Nah, udah di rider. Oke. Jadi udah siap di belakang panggung, selesai langsung masuk mobil langsung Pulang. balik. Gitu. Tidak ada lagi standby di backstage, itu udah nggak bisa. Berapa security yang harus disiapkan Bi untuk mengundang SID? Tergantung daerah sih biasanya. Yang Bobi tahu maksimalnya berapa? Biasanya 6 security kalau di Per orang? Oh enggak, kalau per orang misalnya satu aja. Oh ya. Untuk keseluruhan, keseluruhannya biasanya sampai diantar sampai ke kamar, sampai ditungguin depan kamar. Karena kejadian kemarin ya. Kejadian Ya. kemarin, Untuk menjaga. penyiraman air keras. Itu untung bukan jreng yang kena ya. Iya, itu udah. Saya kaget juga nih, Pak. Itu kok aneh tuh. Itu
Oh, fans apa? Fans apa sebenarnya? Tidak bisa dimengerti itu siapa yang mau diserang dan siapa nyerang, siapa temen itu kita nggak tahu loh. Sampai sekarang Kita nggak tahu. itu akhirnya kasusnya gimana, Bi? Lanjut. Tuh nggak tahu, nggak sih, Nggak ya. Nggak ya. Dari situlah kita baru mulai menata manajemen biar lebih ini apa namanya, lebih sulit keamanannya. Gitu. Kalau nggak gitu, wah ngeri. Soalnya kita nggak tahu, orang datang tiba-tiba satu orang bawa senjata tajam, itu kan nggak tahu. Bi, leadernya di SI itu siapa sih sebenarnya? Leader. Ya, mungkin kalian bertiga nih. Yang paling berpengaruh siapa sih sebenarnya? Jering sebenarnya paling berpengaruh Ya. di SID. Dia frontman. Karena dia propaganda. Ada banyak propaganda. Iya. Jadi Jering memang diposisikan sebagai frontman propaganda. Oke. Kalau di SID. Di SID ya, Iya. di SID ya. Dan Bobby, makanya untuk itulah makanya setiap bermain Jering selalu menyiapkan satu mic. Oh ya, memang kita Memang itu disengaja. memang kita harus kalau bisa semuanya ngomong gitu, semuanya berbicara dalam Iya. bukan satu orang aja. Itu memang bagian dari entertainnya SID. Keren. Makanya kalau saya misalnya udah nggak ada yang diomongin, udah ada, Neng, tolong jelasin. Begitu habis bahan dioper lagi. Oper lagi. Oke. Gitu. Itu Pada yang kita, paling penting, itu yang paling penting. Kayaknya itu memang harus ditiru loh, Bi, sama semua band. Nanti kita nggak ngeband aja, harus bisa. Karena ada band begitu satu lagu, pilih lagu. Nggak ada pesan yang disampaikan. Menurut Bobby gimana? Setiap ngeband apakah memang harus ada pesan-pesan? Iya, sebenarnya sih harus ada. Sekarang karena kalau di desa ini kan kita punya movement gitu, punya gerakan sosial, gerakan kebersihan, gerakan apalah. Tolak reklamasi kemarin, banyak gerakan kayak gitu. Jadi ada yang kita sampaikan gitu loh. Bukan sekedar hanya main band aja. Main band bersenang-senang pulang, bukan gitu aja ya. Bukan gitu aja. Jadi ada yang sesuatu yang kita sampaikan. Ada sesuatu yang kita punya gerakan-gerakan. Kadang dulu kalau di Jawa tuh kita punya gerakan bersih-bersih gitu. Sambil bersepeda kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun di stage, di panggung kita masih tetap bawa sepeda itu. Itu sebetulnya pesan ya. Lebih ke pesan ya. Untuk mengurangi yang namanya polusi. Setuju. Nah, bagaimana SID menaungi outsider nih, Bi? Dan outsider ini kan memang jumlahnya. Jadi kita nggak pernah namanya mengorganize outsider atau leaders. Mereka mengorganize diri sendiri. Jadi mereka membentuk komunitasnya sendiri, membentuk kubu-kubunya sendiri. Baju itu dibikin sendiri-sendiri juga? Sendiri-sendiri juga. Jadi apa yang kita lakukan, mereka ikutin gitu loh. Kayak bersih-bersihin pantai, mereka juga bersih-bersihin pantai di sana. Oke. Gerakan-gerakan misalnya tolak tambang ini itu di sana kita support kayak gitu. Ada reklamasi misalnya kemarin kayak di daerah Manado gitu misalnya. Jadi LSM-nya itu datang ke kita minta saran bla 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 gitu. Seperti apa kok di Bali bisa seperti kayak gitu. Influence-nya ya yang gerakan yang dilakukan SID di Bali. Iya, betul. SID sebatas memberikan saran, nasihat gitu ya. Saran. Yang penting jangan anarki. Iya, yang penting yang kita kasih itu nyata yang sebenarnya. Bukan yang hanya mengada-ngada dan semacamnya gitu. Harus punya data yang pasti. Harus punya data yang pasti gitu. Karena ini kan gerakan ini nggak bisa diajak macam-macam. Betul. Mengarang indah itu loh istilahnya. Mengarang indah. Yang penting demen. Iya. Terus Baby, outsider gimana sih nih? Orang-orang lain, Bi? Artinya pernah kadang mengganggu nggak, Bi? Enggak sih, maksudnya mereka tuh ada sih beberapa daerah yang agresif. Outsider yang agresif maksudnya yang benar-benar menggunakan tidak menggunakan akal sehatnya kadang-kadang gitu. Lebih emosional kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang nggak ngerti etika. Itu dikasih tahu nggak dari manajemen? Pasti nanti. Nah, contohnya misalnya kita di daerah mana Lampung gitu misalnya. Kita pas di pinggir jalan ada pagar dan mereka biasanya duduk-duduk di pinggir kamar kita gitu kan, kita terganggu mau istirahat dan semacamnya kan. Itu yang mereka nggak ngerti ya. Tapi di lain pihak memang bentuk kecintaan mereka terhadap SID. Iya. Di lain pihak
kita perlu istirahat untuk gig malam ya. Ya. Saya ngerti nih balik naik pesawat, cek sound. Mereka nggak mikir hal yang kayak gitu kan. Mereka mikirnya dapat foto, dapat tanda tangan. Ya. Udah itu aja. Coba lihat ini. Menurut seorang Bobby Cool, apakah ini adalah sebuah puncak karirnya seorang Bobby? Belum. Gimana? Kenapa belum? Yang jelas kita masih ini kan mungkin saya bilang masih proses. Masih proses perjalanan walaupun sudah hampir 25 tahun lebih bener. Setelah tiban, Bo? Setelah tiban SID. Kalau sana. Wih, gila. Berarti nanti panak-panak outsider tuh mengenai Eyang Bobby. Eyang, lagu Jika Kami Masih Ada ya. Jika kami Itu udah mungkin bisa dibilang udah berapa generasi udah nih Jangan. fansnya. Jadi outsider ini bukan hanya ibu-ibu dan bapak-bapak, Bi. Anak-anak juga. Jadi saudara-saudara yang sudah menikah, punya anak, dibawa anaknya. Makanya aku bilang ini gitu. Anaknya udah gede. Bawa pacarnya dia. Ya, itu yang saya bilang. Sudah. Sejauh mana lirik dan musik SID mempengaruhi para outsider, Bi? Sangat. Karena aku dengarnya kan dijaga bener lirik-liriknya itu nggak asal gitu. Kayak puisi loh. Kalau tak baca ya, kalau tak dinyanyikan kayak puisi gimana? Iya. Gimana, Bobby? Itu sangat, itu sangat mempengaruhi outsider. Jadi apa ya, tema-tema yang kita berikan itu karena sesuai dengan kondisi sekarang. Ya. Dulu kan waktu kita bikin tahun-tahun 90-an itu kan masih lirik-lirik lagunya tuh di fun-fun aja, mabuk lah, apalah, ngedum lah, apalah, gitu-gitu. Gitu, ngedum apa tuh? Party-party dan semacamnya lah. Anak muda zaman itu lah ya. Istrinya ngambilin orang lah ya kayak gitu. Lirik-liriknya. Dan sekarang lebih ke agak serius ya. Setelah kita setelah kita terbang dan melihat sesuatu di luar Bali, baru kita kebuka gitu loh. Ya. Melihat ngelihat kesenjangan sosial lah, lihat kurang banyak sekali masalahnya ketidakadilan, penambangan hutan, banjir, bla 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 kayak gitu. Di situ udah mulai serius menggarap lirik. Apakah usia kalian mempengaruhi lirik-lirik? Ya itu kalau usia kan pasti bakal bertambah kan. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, jadi itu kita serap dan kita jadikan lagu itu. Dan sesuai dengan kondisinya sekarang. Gitu. Bobby termasuk jarang untuk mengupload foto dan berkomentar tentang masalah-masalah terkini. Sebenarnya apa yang menyebabkan itu, Bi? Nah, itu mungkin itu kelemahan regular satu-satunya ya. Apa ya? Salah satu mungkin kurang bisa ngomong di media sosial. Ya. Tapi untuk jenis fun, olahraga dan lain-lain, Bobby lancar banget. Ya mungkin sebenarnya sih darah atlet lebih banyak ketimbang darah musisi sebenarnya. Setuju, aku mau bilang gitu. Karena apa? Ini suatu hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Kenapa di sesuatu hobi yang hanya hobi aja bisa menghasilkan lah istilahnya. Ya. Mendapat pemasukan dari hobi yang hanya sedikit gitu loh. Hobi yang ngasilin duit gitu loh. Iya. Ketimbang jadi jiwa saya yang sebenarnya ya jadi mungkin lebih bisa dibilang lebih ke atlet gitu loh. Benar. Sampai parkir mobilmu kamu jadiin tempat olahraga. Itu kan orang aneh namanya. Biasanya kan mobilnya simpan tempat bagus. Ini mobilnya parkir di sisi Pujanaya. Tempat parkirnya anuan Bejagurat. Lihat jadwal ada pagi kalau ada pagi sisi yang mobil. Tadi juga ketemu mobil pindahan Manyos terakhir mobilnya, Bi. Tapi itulah hidup ya, Bi ya. Ya itulah hidup. Bisa dibilang maksudnya ya hidup itu kadang-kadang nggak bisa ditebak gitu ya, maksudnya dengan modal 3 kunci 3 chord gitu bisa mendatangkan banyak orang gitu misalnya di panggung-panggung gitu. Dan mengeluarkan memberikan virus yang positif kepada banyak orang gitu. Aku lihatnya sih Bobby orangnya fine aja, jadinya
olahraga juga untuk kesenangan diri sendiri. Iya, olahraga juga salah satunya penunjang soalnya kan main gitar. Ya. Gitar vokal itu butuh tenaga yang belum lagi loncat-loncat, belum harus teriak, itu kan perlu stamina yang yang banyak gitu lah. Dan orang-orang nggak ngerti tentang itu ya, Bi ya. Orang nggak ngerti tentang Pokoknya itu. mereka melihat kita fit ya. Iya. Biarpun gelap sekali kan. Ya olahraga gelap ya ngil. Udah. Tapi kalau gig kan harus tetap berlangsung. Iya, tapi bagusnya kalau ketika sering olahraga itu sakit itu jarang. Itu sakit itu jarang, beda kayak dulu ketika zaman masih minum merokok dan semacamnya itu bedek gelap bedek ngangkis wah tengkak bro gitu. Jadi musik punk udah nggak identik lagi dengan minuman. Udah ya. Udah beda. Itu bohong ya. Sekarang pilihan sekarang. Iya. Sekarang masalah pilihan ya sekarang. Kalau saya nyaman dengan pilihan saya sekarang, apa yang saya konsumsi itu menurut saya adalah punk banget gitu loh. Ya. Gitu, nggak harus kamu ketika kamu punk kamu harus minum alkohol, kamu harus mabuk-mabukan gitu. Ya. Itu poinnya. Ya, itu pembicaraan kita hari ini. Punk itu bukan hanya mabuk-mabukan ya, Bi. Yang penting kamu nyaman dan merasa sehat dengan pilihanmu, itu punk ya. Ya, saya tetap kalau saya sendiri masih minum. Masih minum, tapi kan bisa mengontrol diri sendiri. Kalau nggak kuat ya berhenti. Tanggung jawab lah istilahnya. Bi, apakah punk harus bertato? Nggak harus lah. Ini jati diri. Nggak Umur sih. berapa Bobby pertama kali bertato? Ini umur berapa ya? Sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. 2008 baru. 2008 tuh mengkap apa mulai beman izin? Ya dikit orang dikasih diizin istri dah, tadinya cuma segini aja. Apa itu kurang banyak ditambahin lagi padahal aku membayangkan istriku kayak gitu no. Coba tanya deh, coba tanyain dia. Kurang banyak gitu dia. Kurang banyak cuma di sini ini aja dulu. Lihatin di kamera, Bi. Taruh kopi dulu. Mana. Aku megang. Nah, tadinya ya gimana posisinya? Ya gitu. Nah, cuma ini aja sih di sini kemarin. Akhirnya kurang banyak banyakin dah ini fullin itu. Terpaksa full dah ini. Oh, terpaksa Full dah. Tapi keren, Bobby cocok putih soalnya kamu, Bi. Padahal nih nggak hujan jauh ya, Bang. Langsung menjepit jeep ke sana. Ada kemauan ingin kamera nggak, Bi? Ada kemauan. Di leher? Nggak, belum tahu. Maunya sih di punggung dulu. Habis itu baru ke badan di sini. Bi, kamu pernah dikejar-kejar fans cewek nggak, Bi? Apa? Dikejar-kejar fans cewek? Apa Lady Rose? Ya pasti ada lah. Terus gimana? Kamu Ya itu udah kadang salah satu baru ingat salah satu lucunya gini misalnya. Nah, kan kalau kamu udah dipancing-pancing nggak cerita lucu kamu. Terus ada kayak misalnya kayak fans cewek itu sampai ikut masuk ke dalam hotel gitu loh. aku seningan Enggak, maksudnya bukan ini mah ada manajemen. Oh, ada manajemen dilengkap. Ini kejadiannya bukan di Jone. pribadi. Kejadiannya di Jone. Di mana lupa tuh, di daerah mana di Jawa lah gitu. Ikut masuk Sampai ke lobi maksudnya, sampai minta pokoknya bawa saya ke Bali, saya mau kerja dengan kalian, saya jadi pembantu pun saya mau gitu. Wow. Padahal itu ceweknya juga cakep, cantik gitu. Terus Karena ada manajemen kan, oh jangan gitu. Jangan. Oh ya, sampai gitu ya? Iya, coba kalau John sendiri, ya yuk ikut. Ya, saya perlu supir, Mbak. Akhirnya ditolak dengan manajemen halus. Terus Mbak, kamu jangan gini ya. Sampai segitu ya, itu ya. Sampai segitunya mereka. Tapi kan kita respect lah sama. Kita nggak pernah namanya memanfaatkan fans. Ya, setuju. Tidak pernah apalagi Lady Rose, kita tidak pernah sama sekali memanfaatkan mereka. Memang sebatas hubungannya fans dan talent gitu Iya, aja ya. kalau kita diajak ngobrol, kita ngobrol kok bareng sama mereka itu. Kalau ada kesempatan. Kadang-kadang baru nyampe bandara, mereka udah di bandara udah berjejer gitu kan. Atau masih kiap-kiap dengan kecehan dengan bonak berame di bandara. Gimana rasanya, Bi? Seperti itu? Ya di kuat-kuatin aja, maksudnya pura-pura melek aja gini, pura-pura ngeng mata gini. Woi bro, ya mana ya, betul. Pernah nggak kalian bertiga membayangkan bakal sebesar ini? Enggak. Dulu kembali lagi cerita sama Lolot ini. Iya.
Katanya kalian pernah ngobrol tuh berdua. Iya, tuh. waktu itu kita benar-benar mabuk. Mabuk berat? Punya saja itu di daerah Double Six. Ajak lolot? Ajak lolot. Di Paseh? Di Paseh. Oke. Pulang dari Double Six. Apa yang kalian bicarakan? Waktu itu kita duduk berdua di pantai melihat view pantai di jam 6 pagi. Jak 2 kan? Jak 2 kan. Cara berenang. Terus Kaki masih tarik, mundur tarik, ya saking kenceng kan. Sempat Lot bilang gini, Lot, gini Lot, gini. Ya Bi, Cibo mau ke nasional mau, jangan uang di Bali gitu. Lolot ngomong gitu. Ngomong gitu. Cibo ke nasional, cangkang uang di Bali. Nasional di Bali gitu. Dari situ udah. Terus Bobby jawab apa? Yo, karena mabuk nah gitu kan. Ya Lot, pokoknya kita harus tetap jalan soalnya yang raga aja lolot bikin sesuatu apapun tidak pernah jadi. Sebenarnya apapun singten jadi Jak tanggung kan terus. Oh, jak tanggung singten pokoknya singten peragat apa. Padahal kalian bergaulnya nyambung ya. Padahal saya bertiap hari aja ya. Kalian ngai project tapi untuk bikin project peragat nggak pernah peragat. Oke. Itu ininya. Belum tentu orang teman sedekat apapun belum tentu kalau kita bikin sesuatu itu jadi belum tentu ngeklik ya. Kadang nak sing baru kenal nyambung. Iya, bisa nyambung gitu. Tapi dalam pekerjaan aja ya. Dalam pergaulan konen masih belum tentu nyambung. Oh gitu ya. Gitu. Akhirnya kejadian gitu ya. Akhirnya kita keluar kota, mulai keluar kota. Lolot sudah mulai naik dia. Dulu kan Lolot barengan tempat latihannya juga di Popus juga. Iya. Artinya apa yang kalian cita-citakan terjadi lah ya. Ya. Bobby bangga juga sama Lolot sekarang ya. Pasti. Ya. Jadi kalau ketemu lagi sama Lolot, woi biasa lagi kayak teman-teman kayak zaman Selewale. Memang musisi sejati ya Lolot ya. Bobby juga masih tetap seperti itu ya. Dan saya berharap persahabatan ini tetap berlangsung. Balik kan cenik, Bi. Itu udah harus itu. Ya, momen apa kita memang punya satu visi lah. Artinya membawa nama Bali apapun. Ini kan cuma beda aliran aja kita. Iya. Beda aliran aja. Apalagi sebenarnya Bali itu banyak ada band, banyak genrenya dan banyak event gitu loh. Itu sebenarnya harus dimanfaatkan. Betul. Dan mempromosikan diri udah gampang sekali. Di sosmed dan lain-lainnya, Bi ya. Kalau nggak bisa di panggung besar, kalau di Bali itu ya nggak bisa di panggung besar, di panggung kecil kan banyak banget tuh ada. Beda aja di Jawa, maksudnya di luar Bali itu event di luar panggung besar. Yang gitu. di Bali kafe musik. Apa pun kafe paling terkenal lo Peleng ada. Bobby, boleh saya undang kamu. Pembukaan saya Peleng kan Bobby main. Ingat sing? Iya. Pembukaan saya Peleng Bobby main. Nah kayak yang ini Bobby main. Tapi kan udah di Kesiman. Nah tuh pembukaan. Kayak yang ini Dini koneno. Dini udah. One Night with Bobby Cool. Yang gini salam lu. Udah jabat dulu salam lu. Oke. Bobby akan main di Stel Peleng. Bi, pertanyaan terakhir. Wih, 1 jam raga ngurut Bobby. Masa ya? Oh, lewat bypass kan. Buat apa ini deh? Iya. Papa raga 10 menit mau panas. Kalian bi apa nih? Apa dah? Sing apa nih? Kamerain. Anu nih, kamera canggih. Bi. BlackBerry loh. Iya, main. Sponsornya uling sinar foto nih. Sinar foto. Oh ya. Sinar foto. Apa? Sangat desek beli. Mudah-mudahan didengar saya sama Sinar Fotonya biar disupport produk-produk ininya. Ya, Pak Sinar Foto ya. Yang sing kamera aja mic kan bang. Mobilnya Sinar Foto. Banyumatis sponsor utama Sinar Foto. Jadi yang Oh ya. Lain konflik ya. Nih, karena kita akan harus makan siang. Pesan-pesan Bobby untuk teman-teman pemain band baru yang akan mau naik dan menjaga keutuhan band. Silakan, Bi. Yang jelas jangan bubar. Kalau bubar gak punya band. Simpel, padat, dan jelas. Kayak Ingat ngomong bapak. Muntah kan, jangan bubar. Jangan bubar. Kalau bubar, sing lah band dulu. Pas. Bi, thank you, Bi ya. Yuk, sama-sama. Saya berdoa semoga Bobby selalu sehat. Sama-sama. Karena mungkin Bi sing sehat. Semoga acara ini terus berlangsung. Ngopling. Bobby terus nonton ngopling ya. Ya, terima kasih banyak ya, Bi ya.
dikepoin sama rockstar saya. Terima kasih banyak. Salam sama keluarga. Dan nanti kita akan tetanggaan ya, Bi ya. Oh iya. Ngalah bangun dulu. Gue kan mau pakai padat. Kondisi sekarang lagi ya. Ya bisa apa namanya buat teman-teman juga yang selalu tetap berkarya, bikin karya yang semampu kalian bikin. Yang penting original. Ya, apalagi sekarang di masa pandemi ini jaga kesehatan kalian, tingkatkan imun tubuh, perbanyak olahraga. Dan kalian punya logika kan, jadi kalian tahu apa yang kalian sentuh, apa yang kalian hirup itu kalian tahu, jadi kalian bisa merasakan badan kalian sendiri. Jadi tetap sehat selalu. Matur suksema. Terima kasih. Sahabat terbaikku, Bobiku, dan kita ngopi lagi sekali. Kita closing. Subhanallah. Makasih ya, Bi ya, di tengah kesibukannya udah datang. Ya, ngopling, ngopi kali.